Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang demokrasi. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Desa Permatasari Jaka dengan NIM A11 2021 dan 32444. Perkenalkan, saya Fuad Ali Rahman, NIM A11 2022 14645. Perkenalkan, nama saya Lutfi Zulkarnain Asidik, NIM saya A11 2022 14475. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bin Fadillah dengan NIM A11 2021 13220. Saya dengan 14 2022 04 Perkenalkan, nama saya Ahmad Khoirul Umam, nih H11 2022 14665. Setelah materinya, pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih itu demokrasi. Demokrasi berasal dari kata D yang berarti kekuasaan dan demos yang berarti rakyat. Jadi bentuk kekuasaan dari oleh dan rakyat. Artinya negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Meskipun rakyat berkuasa, pada kenyataannya UNESCO menyebutkan bahwa hal ini tidak atau tidak jelas. Ambiguitas ini terjadi karena meskipun kita bicara tentang pemerintahan oleh rakyat, tidak selalu semua warga negara memiliki peran yang sama. Dalam praktiknya sekali kita lihat, yaitu hanya sekelompok tertentu dari masyarakat yang memiliki kontrol atas akses ke sumber kekuasaan. Jadi, meskipun konsepnya adalah pemerintahan oleh rakyat, dalam kenyataannya tidak semua rakyat memiliki peran yang sama dalam pengambilan keputusan politik. Dan selanjutnya adalah awal demokrasi di Yunani. Pada awalnya demokrasi di Yunani dimulai dengan pemilihan langsung atau direct demokrasi yang diikuti oleh 300.000 orang dalam satu negara dan hanya diikuti oleh warga negara resmi yang berhak mengikuti pemilihan berupa budak belia, pedagang asing, perempuan dan anak-anak yang tidak dan anak-anak. Yang kedua, dalam perkembangan zaman modern, tidak semua warga negara dapat langsung terlibat dalam perwakilan. Hanya mereka yang mempunyai kemampuan membangun pengaruh yang menguasai suara politik yang terpilih sebagai wakil. Pada Magna Carta 1215 oleh Raja John Lackland, peristiwa ini tidak saja sebagai suatu kemenangan parlemen atas raja, melainkan juga kemenangan rakyat dalam pergolakan Bill of Rights di Inggris, bahwa raja menyetujui dan menjamin hak dan privilege sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang. Selanjutnya adalah reformasi Eropa Barat. Pada awalnya, reformasi agama semuanya bermula dengan baik-baik saja. Namun lama-kelamaan pecah perang antara kerajaan dengan agama. Ya, Renaissance. Renaissance adalah gerakan perubahan yang besar di Eropa terjadi setelah abad pertengahan. Istilah Renaissance berasal bahasa Latin renet yang terdiri dari dua kata, yakni re berarti kembali dan netre berarti lahir. Dengan begitu, Renaissance dapat diterjemahkan sebagai masa terlahir kembali. Renaissance merupakan masa yang terjadi pada abad ke-14 sampai abad ke-17. Gerakan perubahan ini dimulai dari Italia yang kemudian menyebar ke seluruh benua Eropa. Jules Michelet merupakan sejarawan yang pertama kali mendefinisikan dan memperkenalkan istilah Renaissance dalam karyanya yang berjudul Histoire de France. Dan dampak positif dari Renaissance adalah kehidupan modern dan iptek berkembang pesat. Dampak negatifnya yaitu sifat-sifat buruk manusia merajalela. Ya, sistem pemerintahan negara. Yang pertama yaitu diktator borjuis dan proletar. Kedua, parlementer atau pemerintahan dipimpin Perdana Menteri dan Presiden atau Raja simbol kedaulatan dan persatuan sebagai kepala negara. Ketiga, presidensial. Presiden sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Yang keempat, referendum.
Pemerintah sebagai badan pekerja dan parlemen. Yang kelima, campuran presidensial dan parlementer seperti di Prancis. Selanjutnya di sini ada bentuk demokrasi yang mana untuk yang pertama ada pemerintahan monarki. Singkatnya, pemerintahan monarki ialah sistem politik yang didasarkan atas kedaulatan yang tidak terbagi atau kekuasaan satu orang. Yang mana hal ini seperti contoh di satu negara yang dipimpin oleh raja. Yang mana dalam pemerintahan monarki ini sendiri terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada monarki absolut, yang mana jenis pemerintahan monarki ini didasarkan dari kekuasaan raja atau ratu dalam posisi absolut, yang mana ratu atau raja yang memimpin suatu negara memiliki kekuatan hukum baik dari kata-kata maupun dari perintahnya. Terus untuk selanjutnya ada monarki konstitusional, yang mana bentuk pemerintahan ini kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi atau perundang-undangan. Terus untuk yang selanjutnya ada monarki parlemen, yang mana untuk monarki jenis ini sendiri raja bertindak sebagai kepala negara yang simbolis, sedangkan kekuasaan politik sebagian besar berada di tangan parlemen atau badan eksekutif. Mungkin untuk seperti contoh dari pemerintahan monarki ini sendiri ada di Jepang, Inggris, India. Ada juga di Swedia, Denmark maupun Norwegia. Terus untuk yang kedua ada pemerintahan republik atau presidensial, yang mana pemerintahan ini dijalankan oleh rakyat dan untuk rakyat, yang mana seperti contoh ada di negara kita Indonesia dan ada di negara Paman Sam atau negara Amerika Serikat. Terus untuk kekuasaan dalam pemerintahan sendiri ada 2 gagasan, yang mana untuk yang pertama ada gagasan dari John Locke, yang mana gagasan ini muncul di tahun 1632 sampai 1704, yang mana disebut Life, Liberal, and Property, bahwa pemerintahan terdiri dari kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif atau yudikatif, dan kekuasaan federatif. Yang mana mungkin untuk teman-teman sendiri asing dengan kata pemerintahan federatif, yang singkatnya untuk kekuasaan federatif ini sendiri adalah hubungan dengan luar negeri dan keamanan negara. Terus untuk yang kedua ada gagasan dari Montesquieu, yang mana digagas pada tahun 1689 sampai 1955, yang mana dari gagasan ini disebut Trias Politica, yang terdiri dari kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif, yang mana konsep ini sendiri diterapkan di Indonesia. Selanjutnya ada demokrasi di Indonesia. Dalam sistem kepartaian ada 3 sistem, yaitu poliparti sistem, seperti suatu sistem di mana banyak partai politik yang mempunyai kapasitas untuk menguasai kantor-kantor pemerintah secara terpisah atau berkoalisi. Contohnya yaitu yang ada di Swedia dan Irlandia. Selanjutnya ada biparti sistem, yaitu sistem yang dimana hanya 2 partai atau aliansi yang biasanya ditempatkan di kedua sisi tengah memiliki peluang realistis untuk membentuk mayoritas partai-partai lain yang sangat kecil atau hanya bersifat regional. Contohnya yaitu di Amerika Serikat dan Inggris. Dan selanjutnya ada monoparti sistem, yaitu sistem yang dimana satu partai politik mempunyai hak untuk membentuk pemerintahan, biasanya berdasarkan konstitusi yang ada, atau di mana hanya satu partai yang mempunyai kendali eksekutif atas kekuasaan politik. Contohnya yaitu di Tiongkok. Selanjutnya adalah sistem pemerintahan negara. Ada 4 sistem, yaitu pemerintahan diktator atau berjenis sistem proletar, yang artinya berjenis merupakan pemilik modal, sedangkan proletar adalah pekerja.
Yang kedua ada sistem pemerintahan parlemen, yaitu sistem pemerintahan yang kekuasaan politik terletak pada parlemen atau legislatif. Dan pemerintahan presidensial, yaitu sistem pemerintahan yang mana presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Selanjutnya adalah sistem pemerintahan campuran, yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan dijabat oleh dua orang yang berbeda. Dalam hal ini merupakan gabungan dari sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Next. Ini adalah demokrasi parlemen tahun 1945 sampai 1959. Ciri-ciri dari demokrasi parlemen sendiri adalah didominasi oleh partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan untuk melawan musuh menjadi kendor sesudah kemerdekaan. Yang kedua, demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Ciri-ciri dari demokrasi terpimpin tersebut adalah: 1. Dominasi presiden. 2. Peran partai politik terbatas. 3. Peran ABRI sebagai unsur sosial politik. 4. Menyimpang konstitusional. Dan kelima, mengandalkan aspek demokrasi rakyat. Selanjutnya ada demokrasi Pancasila, yaitu tahun 1966 sampai 1998. Yang mana di tahun ini adalah masa pemerintahan Orde Baru yang itu dipimpin oleh Pak Harto. Nah, adapun ciri-ciri dari demokrasi Pancasila di Orde Baru ini, yang pertama ada sistem presidensil, yang mana tadi udah dijelaskan sebelumnya bahwa sistem presidensil ini sistem pemerintahan dan sistem negaranya ini dipimpin oleh presiden. Kepala negara dan kepala pemerintahnya dipimpin oleh presiden. Kemudian yang kedua ada landasan formal Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar dan ketetapan MPR. Dan yang ketiga ini peran presiden semakin dominan terhadap lembaga negara lain. Yang mana kita juga ketahui di zaman Pak Harto ini peran presiden sangat dominan. Dalam indikasinya, dalam kajian dari ilmu politik juga, yang mana Presiden Soeharto ini diindikasi terjadinya KKN. Kemudian yang keempat ada Pancasila, hanya legitimasi politik saja. Boleh di next slide. Kemudian yang terakhir ada demokrasi Pancasila, yang mana ini terjadi di tahun 1999 hingga sekarang, atau kita sebut dengan Orde Reformasi. Nah, Orde Reformasi ini ditandai dengan berakhirnya Orde Baru di tahun 1999. Kemudian ada pun ciri-ciri dari demokrasi Pancasila reformasi ini, yang pertama yaitu multipartai politik menonjol. Seperti kita ketahui sekarang bahwasanya dalam Pilpres ini terjadi koalisi ya, dalam artian ini memiliki banyak partai gitu. Kemudian yang kedua ada trias politika yang berlaku pada saat pemilu saja. Setelah itu lebih ke arah pembagian kekuasaan antara presiden dan DPR. Ini juga bisa kita ketahui di perpolitikan bahwasanya terjadi pelemahan yudikatif, yang mana lembaga MK ini dipolitis itu. Kalau kita ketahui sama lembaga yudikatif ini sempat adanya politisasi dari pemerintahan sekarang. Kemudian yang ketiga ada berusaha mengembalikan perimbangan antara kekuatan antar lembaga negara. Nah, ini juga berhubung di demokrasi Pancasila ini demokrasinya sangat pesat dan tidak terbatas, jadi muncul nih perimbangan antar lembaga-lembaga negara. Sekian presentasi ini, saya kembalikan ke moderator. Ini presentasi materi demokrasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.